Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Babak final seri keempat Champion Chess Tour Magnus Carlsen Invitational 2021 sudah dimainkan tadi malam, mempertemukan Ian Nepo versus Anish Giri. Setelah keduanya mampu mengalahkan Magnus Carlsen dan Wesley So di babak semifinal. Dan perlu diingat kawan, rangkaian turnamen ini ada 7 seri. Masih ada 3 seri lagi yang akan digelar sampai bulan Oktober. Dan berikut inilah kawan-kawan jadwal seri-seri berikutnya sampai bulan Oktober nanti. Dan sampai seri keempat ini kawan, berikut inilah ranking perolehan poin yang didapat dari keseluruhan pemain yang mengikuti turnamen ini. Untuk perolehan ranking dari keseluruhan turnamen ini, kita dapati Wesley So menempati puncak ranking. Diikuti oleh Temur Rajabov, Magnus Carlsen, Levon Aronian, dan beberapa pemain yang pernah mengikuti turnamen ini. Video yang akan kita cover atau yang kita ulas ini bukanlah permainan dari Ian Nepo versus Anish Giri, karena keseluruhan 4 partainya berakhir remis semua. Saya pilih gamenya Magnus Carlsen versus Wesley So kawan-kawan dalam perebutan tempat ketiga karena game ini cukup menarik untuk diulas. Di video ini kawan, nantinya kawan-kawan akan melihat Magnus Carlsen menunjukkan tajinya di game ini. Bagaimanakah Magnus Carlsen di game ini mengobrak-abrik pertahanan Wesley So? Magnus Carlsen kawan memegang putih mengawali permainan dengan pion E4, dibalas pion E5 oleh Wesley So, kuda F3, dan kuda F6. Wesley So bermain dengan Petrov defense. Sebelum saya lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya kawan, saya akan tunjukkan sedikit beberapa variasi yang bisa terjadi dalam permainan Petrov defense ini. Biasanya di langkah berikutnya, putih memainkan kuda pukul pion E5. Kuda pukul pion E5 ini adalah variasi klasik dari Petrov defense. Dan bila hitam menjawab dengan langkah kuda C6, maka kita dapati dengan Stafford Gambit. Hitam menawarkan pionnya tadi secara gratis kawan, biasanya akan dilanjut dengan langkah kuda pukul kuda dipukul balik oleh pion D, dan putih bisa menjawab dengan pion D3. Memainkan pion maju ke petak E5 merupakan pilihan yang buruk kawan, karena nanti akan dijawab oleh hitam dengan langkah kuda ke E4. Bila dilanjutkan dengan pion D3, maka gajah hitam C5. Variasi ini adalah variasi jebakan dari hitam kawan. Dan apabila permainan dilanjutkan dengan pion pukul kuda, gajah akan pukul pion F2 dengan tempo skak, nantinya putih bisa kehilangan menterinya. Baik dipukul oleh menteri hitam, jika raja maju ke peta E2, hitam akan melanjutkan dengan gajah G4 skak, menteri putih pun akan tetap tewas dengan variasi seperti ini. Inilah jebakan yang bisa diterapkan oleh hitam dalam permainan Petrov defense, khususnya dengan permainan Stafford Gambit. Atau pada posisi seperti ini kawan, saat memainkan variasi klasik dari Petrov defense ini, hitam menjawab dengan langkah pion D6, putih bisa menarik mundur kudanya ke peta F3 ataupun melanjutkan pukul pion F7 ini dengan Cochrane Gambitnya. Cochrane Gambit ini merupakan gambit yang cukup spekulatif tapi cukup menghibur kawan-kawan. Dan saya rasa itu sedikit variasi-variasi yang bisa dimainkan oleh putih ataupun oleh hitam dalam permainan Petrov defense di awal-awal permainan. Tapi di game aslinya kawan-kawan, di posisi seperti ini, Magnus Carlsen tidak melanjutkan variasi klasik, memainkan kuda C3, mengembangkan kudanya. Dibalas dengan kuda C6 dan kita dapati permainan bertransposisi ke permainan 4 kuda. Dan Magnus Carlsen melanjutkan dengan langkah pion A4, mencoba sedini mungkin mengekspansi permainan di sayap menteri. Wesley So mengembangkan gajah ke B4, memberi tekanan pada kuda C3 yang nantinya mungkin akan dilanjut dengan langkah kuda pukul pion E4. Diantisipasi oleh Carlsen memainkan gajahnya ke D3 dan sekarang pion D6. Membuka diagonal petak terang bagi gajahnya, mungkin akan ke petak G4. Di sini Magnus Carlsen melakukan rokade pendek, begitu juga dengan Wesley So. Magnus Carlsen melanjutkan langkah kuda D5 menantang pertukaran kuda, sekaligus untuk mengancam gajah B4 ini. Tapi Wesley So menarik mundur gajahnya ke C5, tidak meladeni tantangan kuda pukul kuda. Dan Magnus Carlsen melanjutkan pion C3, mempersiapkan pion B untuk menjebak gajah hitam di langkah berikutnya. Juga akan memberikan ruang bagi gajahnya ditempatkan di petak C2
yang nanti mungkin akan dilanjut dengan langkah pion D4. Ancaman ini diantisipasi dengan pion A5. Gajah mundur ke C2, mempersiapkan pionnya untuk didorong ke depan, tapi didahului oleh Wesleso, kuda pukul kuda. Dipukul balik oleh pion berbalik mengancam kuda, kuda lompat ke E7 berbalik mengancam pion putih. Magnus Carlsen tidak mencoba mempertahankan pionnya kawan-kawan, melainkan memainkan kuda ke peta G5, memberikan ancaman pada pion H7. Dalam posisi ini kawan, langkah terbaik apa yang bisa dimainkan hitam untuk mengantisipasi ancaman dari putih ini? Apakah memainkan kudanya ke peta G6? Atau mendorong pion H6? Atau bahkan menantang pertukaran gajah petak terang di peta F5? Langkah terbaik adalah menantang pertukaran gajah. Ini adalah langkah terbaik bagi hitam. Tapi di sini kawan, Wesleso memainkan pion H6 untuk mengusir kuda. Magnus Carlsen tidak mencoba melangkahkan kudanya kawan, dia membuat ancamannya sendiri dengan pion D4 mengancam gajah petak gelap. Gajah mundur ke petak B6, sekarang kuda lompat ke H7 mengancam beteng. Beteng digeser ke E8, kuda lompat ke F6 skak. Magnus Carlsen mengorbankan kudanya untuk merusak struktur pion di depan Raja Hitam. Pengorbanan diterima, pion pukul pion. Dan sekarang menteri ke H5 mengincar pion H6. Tentu pion ini sudah tidak bisa lagi di backup oleh para perwira yang lain kawan. Dan pastinya dengan dukungan dua gajahnya yang langsung mengarah ke sayap raja ini kawan akan menjadi ancaman serius bagi hitam. Tapi kita lihat saja bagaimana langkah-langkah antisipasi dari Wesleso di langkah-langkah berikutnya. Wesleso memainkan pion E4. Walaupun tujuan pengorbanan pion ini tidak jelas kawan, tapi pion E4 ini merupakan langkah terbaik bagi hitam. Bisa saja di posisi ini kawan, putih melanjutkan pukul pion ini. Setelah pion E5, gajah bisa mundur kembali ke peta C2 ataupun ke peta F3. Tapi pada posisi ini kawan, Magnus Carlsen tidak memutuskan untuk pukul pion. Menggeser betengnya ke E1. Dengan opsi di langkah berikutnya, beteng bisa pukul pion ini ataupun naik ke peta E3 terlebih dahulu, kemudian digeser ke peta G3 untuk memberikan bantuan backup bagi menteri ataupun perwira yang lain, langsung memberikan ancaman kepada Raja Hitam. Dan Wesleso merespon dengan langkah pion F5 memperkuat posisi pionnya. Magnus Carlsen melanjutkan dengan gajah pukul pion H6. Wesleso pun pukul pion D5. Jika pada posisi ini kawan, kuda ditempatkan di peta G6, gajah putih akan ke G5 mengancam menteri. Setelah mungkin menteri pindah bergeser ke peta D7, gajah akan ditempatkan di peta F6 yang akan diikuti dengan langkah menteri ke peta H6 kemudian memberikan ancaman skakmat di peta G7. Mungkin ancaman ini bisa diantisipasi dengan beteng naik ke peta E6, tapi nantinya beteng juga akan tewas oleh pion ini. Oleh karena itu kawan, Wesleso memilih pukul pion di D5. Ini untuk memberikan backup atau kontrol pada peta F6. Dan Magnus Carlsen melanjutkan gajah G5 mengancam menteri. Diblokade oleh pion F6, gajah putih ke B3 memberikan pimpinan bagi kuda hitam. Diperkuat oleh pion C6, sekarang beteng naik ke E3. Kuda sudah tidak bisa lagi pukul beteng kawan karena sudah mendapatkan pimpinan dari gajah putih ini. Beteng pun siap digeser ke lajur H untuk memberikan dukungan bagi menterinya untuk memberikan ancaman skak di peta H7 ataupun di peta H8. Ancaman ini diantisipasi oleh Wesleso memainkan rajanya ke F8 terlebih dahulu dan menteri putih ke G6. Memberikan jalan bagi betengnya kawan untuk digeser ke peta H3 terlebih dahulu, kemudian memberikan ancaman skak di peta H8. Dan Wesleso mengantisipasi ancaman beteng yang akan bergeser ke peta H3 dengan memainkan pion F4. Ini untuk membuka diagonal peta terang bagi gajahnya mengontrol peta H3, sekaligus untuk menyerang beteng secara langsung dengan pion F4-nya ini. Tapi Magnus Carlsen melanjutkan langkah gajah H6 skak. Raja hanya bisa bergeser ke peta E3, kemudian menteri ke H7 skak. Di sini kawan, di langkah ke-23 inilah Wesleso menyerah. Ancamannya cukup jelas kawan-kawan.
Raja hanya bisa bergeser ke E6 dan akan diakhiri dengan beteng pukul pion E4 skak mat. Itulah kawan-kawan permainan Magnus Carlsen yang merontokkan Petrov defense yang dimainkan Wesley So dengan hanya 23 langkah. Sebetulnya permainan seperti inilah yang ditunggu oleh para fans Carlsen. Carlsen tadi malam kawan secara telak mengungguli Wesley dengan 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Untuk selanjutnya kita tunggu saja hasil penentuan di matchday kedua nanti malam. Apakah nanti malam Magnus Carlsen kembali memberikan permainan terbaiknya atau bahkan Wesley So mampu membalikkan keadaan. Begitu juga di posisi perebutan juara kawan-kawan. Nanti malam merupakan hari penentuan bagi kedua pemain yaitu Jan Nepomuk versus Anish Giri. Dan saya rasa itulah kan video untuk kali ini. Kita akan kembali bertemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.